Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kesehatan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Ini ada pertanyaan bagus dari Pak Antoro Gurat. Assalamualaikum Pak Ustadz Andi Firmansyah. Saya mohon diberi arahan bagaimana cara memilih guru mursyid atau bagaimana cirinya. Suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Antoro. Lain kali panggil saya Bang Andi aja atau Mas Andi ya, jangan panggil Ustadz, karena rasanya belum pantas dipanggil Ustadz. Jadi mengenai pertanyaannya, bagaimana cara memilih guru mursyid atau bagaimana cirinya, ini teman-teman harus pahami dulu guru mursyid itu apa dan seperti apa. Jangan sampai kita menganggap guru mursyid itu adalah manusia zohir ya. Yang dikatakan guru mursyid itu bukan manusia zohir, bukan yang nampak, tetapi sesuatu yang batin, yang goib, yang rohani. Bentuknya dalam wujud guru zohir ya. Itulah yang dikatakan mursyid. Jadi kita bertemu guru mursyid itu bukan dengan zohir, tetapi kita bertemu dengan batin. Yang kita jumpai dalam batin, yang kita jumpai dalam mimpi, yang kita jumpai dalam kerohanian. Mungkin kita lagi zikir ya, kita lagi semedi, lagi zikir, lagi tafakur, atau lagi tidur. Datang ini sosok guru. Wujudnya sama bang, seperti guru zohir saya. Selama ini saya belajar ketuhanan dengan Ustadz A gitu, atau dengan guru A. Lantas dalam mimpi beliau datang, memberi nasihat, memberi petunjuk, memberi isyarat, memberi petua. Nah yang datang di dalam mimpi itulah mursyid. Jadi bukan yang zohir ya. Kalau ditanya apakah guru zohir yang datang, bukan guru zohir yang datang. Kalau ada kita bercerita kepada seorang guru zohir ya, kita mengajilah di kampung kita, mengaji hakikat ma'rifat. Setelah sekian lama kita mengaji, tiba-tiba muncullah dalam mimpi ya. Lalu kita bercerita dengan guru kita, guru semalam saya zikir, atau semalam saya tidur. Dalam tidur itu saya bermimpi guru datang memberi nasihat, memberi petunjuk, memberi amanat ya. Lalu guru tersebut, guru yang zohir tersebut mengaku atau berkata, memang aku yang datang semalam. Itu adalah guru yang dusta, penipu, berbohong dia itu ya. Yang mursyid yang sebenarnya, yang batin tadi yang datang, dan tidak ada sangkut paut dengan guru zohir. Guru zohir itu nggak tahu menahu bahwa kita pernah bermimpi begini begitu, dia nggak tahu. Tapi kalau dia bilang aku tahu, aku yang datang memang semalam, yang datang itu jiwaku atau rohku yang datang, atau kesadaranku yang datang dalam mimpimu, itu adalah guru pendusta. Jangan percaya guru seperti itu ya. Nih bagi teman-teman yang ingin mengetes ini guru betul-betul guru yang zero atau tidak, kalau memang kita bermimpi bertemu dia, coba tanyakan, guru saya bermimpi begini begitu, apa betul guru yang datang? Nah, coba lihat. Kalau guru yang zero, dia tidak akan mengaku dan dia tidak tahu menahu. Tapi kalau guru yang ego, dia akan mengaku, memang aku yang datang. Agar apa? Agar kita mendewakan guru itu ya. Agar kita istilahnya ya menganggap guru itu sakti, menganggap guru itu punya karomah. Itu namanya adalah keakuan seorang guru. Tinggalkan guru yang seperti itu. Kalau dia mengaku, aku yang datang memang. Nah, tinggalkan. Itu guru pendusta. Ya. Jadi bagaimana bang biar saya
bisa memilih guru yang benar? Itu pertanyaan yang bagus itu seperti itu, Bang. Bagaimana cara saya memilih guru yang benar, bukan memilih guru mursyid. Ya, guru mursyid nggak bisa kita pilih, dia datang sendiri, dialah yang memilih kita. Apakah teman-teman punya kemampuan? Aku ingin bermimpi guru A, aku ingin bermimpi guru B. Nggak bisa kita rencanakan. Berarti mimpi itu datang, guru itu datang di dalam mimpi, atau mursyid itu datang menjumpai kita di dalam mimpi. Ya, mereka yang memilih kita. Kita yang dipilih, bukan kita yang memilih. Ya, jadi nggak bisa kita pilih mursyid. Yang benar adalah mursyid yang memilih murid. Ya, dia akan datang kepada murid-murid yang punya cinta kasih kepada guru zohir. Ya, kita belajar sama siapa nih? Kita belajar sama Ustadz A atau sama Kiai A. Timbullah cinta kasih, ada mahabbah, ada adab, ada sambung rasa ya kepada guru zohir ini. Nah, ketika di situ ada ikatan batin dan di posisi kita tersesat di alam rohani, mungkin kita lagi zikir nih. Dalam berzikir itu kita memasuki suatu alam yang benar-benar gak ada ujungnya. Ya, mana depan, mana belakang, mana atas, mana bawah. Dibilang panas gak panas, dibilang dingin gak dingin. Ya, aku bingung ini. Dibilang kosong tapi isi, dibilang isi tapi kosong, bingung. Kemana lagi arahku? Disitulah di saat kita posisi sudah tersesat di alam rohani itu, guru mursyid datang. Jangan kesini ya, jangan di sini aja kamu. Ayo lanjutkan perjalananmu. Diarahkan kita jalannya, kamu ke situ arahnya, ditunjukkan itu. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan. Kita tidak terjebak atau tidak tersesat di alam itu. Itu mursyid yang muncul itu berarti dia sudah memilih kita sebagai murid. Ya. Atau dalam kehidupan kita punya masalah, punya suatu kebuntuan otak kita ya. Aku nggak tahu lagi lah bang, masalahku begini begitu, begini begitu. Udah kalut kali lah pikiran kita ya. Begitu kita tidur, mimpi datang guru kita. Dia nasihatin kita, dia kasih petunjuk kita, dia kasih suatu petuah. Akhirnya dengan petunjuknya itu terbuka lah semua kebuntuan otak kita ya. Itulah contoh mursyid. Bukan berarti yang zohir ya. Mursyid itu bukan yang zohir, tapi yang batin. Jadi jangan sampai teman-teman salah paham tentang mursyid ini. Makanya banyak sekali orang mengaku-ngaku ketika sudah mengaji hakikat ma'rifat, sudah paham tentang ketuhanan. Lalu banyak yang belajar pada dirinya, dia sudah dianggap guru. Lalu dia mengaku dirinya mursyid. Ini banyak orang gak paham. Ya, mursyid itu tidak boleh diakui. Tapi kita bisa kenali ciri-cirinya. Ya, bagi teman-teman yang sudah belajar kepada seorang guru, aku bang senang dengan guru itu bang. Setiap dia ceramah, setiap dia kasih nasihat, masuk ke hatiku bang. Terbuka hatiku bang. Dapat aku petunjuk bang. Sayang kamu sama guru itu, sayang bang. Ada cinta kasihmu, ada bang. Ada adabmu, ada bang. Ya. Ada mahabbahmu kepada guru, ada. Nah, di satu titik nanti bermimpilah kita guru tersebut. Kalau teman-teman sudah pernah bermimpi sosok guru dan guru tersebut memberikan suatu petuah, petunjuk yang mengarahkan kepada Allah, itu ciri guru yang benar. Ya, bukan berarti dia mursyid ya.
Mursyid itu yang goib tadi, yang batin tadi, yang rohani tadi. Nah, jadi kita jangan sampai mendewa-dewakan yang zohir. Banyak orang ketika didatangi gurunya, bermimpi gurunya, dia mendewa-dewakan guru zohir. Nggak boleh. Ya. Jadi jangan sampai kita salah paham tentang mursyid ini. Jadi kalau ditanya cirinya apa bang? Ya, kita pernah bermimpi dia, itu cirinya. Bukan sekali dua kali, bahkan sering kita bermimpi dia. Dalam mimpi dan dia mengarahkan, memberi nasihat, memberi petunjuk, memberi petuah, memberi isyarat ya. Dan di situ terbuka semua. Seolah-olah kita itu ya, terkadang guru itu nggak mengajarkan ya. Saya bang malu atau sungkan atau segan dengan guru tersebut bang. Jarang saya bertanya bang. Tapi setiap nasihatnya saya dengar, saya simak, saya amalkan ya. Tapi saya mau bertanya tuh sungkan bang, malu saya bang. Nah, tapi hati kita sudah ada nih cinta kasih, sudah ada mahabbah, sudah senang sama orangnya, sudah senang sama keilmuannya. Setiap nasihat yang diberikan masuk ke hati kita, kita bisa menerima ya. Lalu di satu kondisi mimpilah kita guru tersebut, dan dalam mimpi dia memberikan suatu petunjuk, memberikan suatu isyarat ya. Jadi banyak keajaiban kalau teman-teman sudah bermimpi sosok guru. Terkadang kita mimpi beliau nggak berkata-kata, nggak ngomong, tapi kita melihat dia lalu dia senyum dengan kita ya. Seolah-olah jauh, kita di sini, dia di seberang jalan ya. Lalu beliau tersebut memandang kita senyum. Nah nanti dalam kehidupan itu pasti ada suatu peningkatan keilmuan ya. Itu tandanya keilmuan yang sudah dia ajarkan, dia ridhoi kepada kita. Ilmu itu diridhoi oleh guru tersebut. Jadi ilmu itu masuk sama diri kita. Tiba-tiba kita punya pemahaman, punya pengertian, punya pengetahuan yang ya datang sendiri. Padahal guru itu gak pernah ngajarin apa-apa loh. Tapi kok saya bertambah keilmuan saya. Ya, setelah kita bermimpi guru tersebut, ya itu namanya mursyid. Dia memberi ilmu dengan ruh keilmuannya. Di situ kita jadi banyak tahu, pengetahuan kita meningkat ya. Padahal nggak diajarkan itu. Ya, jadi udah istilahnya sudah terinstal di diri kita tanpa lewat kata-kata. Nah, tapi yang seperti ini nggak semua orang dapat, ya. Mungkin gurunya benar ini mursyid, ya. Ustadz ini atau kiai ini seorang yang ada ciri-ciri lah, yang seperti kita bilang tadi, bang saya bermimpi beliau, ya. Tetapi orang lain, murid-murid yang lain nggak bisa dapat mimpi yang sama. Kok aku nggak pernah mimpi ya bang? Aku nggak pernah seperti cerita temanku satu pengajian. Ya berarti ilmu beliau tidak diridhoi untuk diri kita, nggak masuk sama diri kita. Makanya di situ tergantung mahabbah kita kepada guru. Kalau kita ada baik sangka, kita ada cinta, kita ada mahabbah, kita ada rasa ingin menerima keilmuan ya. Di situ ilmu itu biasanya masuk. Tapi kalau di hati kita ini sudah buruk sangka kepada guru ya, itu susah masuknya. Jadi walaupun teman-teman mengaji sekian tahun, puluhan tahun, nggak masuk juga ya. Makanya banyak orang ketika di sana ada yang bilang itu ada guru mursyid ngajarkan hakikat makrifat, akhirnya dia ikut berguru ke sana. Begitu dia berguru tapi nggak puas juga hatinya juga tetap kering, jiwanya kering, nggak dapat siraman rohani. Padahal sama-sama duduk itu, sama-sama mengaji, tapi kenapa nggak dapat? Ya, sedangkan yang lain dapat, kita kok nggak dapat?
ya perbaiki lagi adab kita, akhlak kita kepada guru. Bisa jadi kita nggak ada mahabbah, kita nggak ada istilahnya adab dalam berguru, ya. Nah di situ timbul rasa kecewa, bang. Sekian tahun aku berguru, bang, nggak puas juga, bang. Akhirnya aku cari guru yang lain, kan banyak begitu. Mungkin teman-teman banyak mengalami, gurunya sudah banyak. Berguru ke sini nggak cocok, berguru sana nggak cocok, berguru lagi ke sana nggak cocok. Kenapa ya, bang? Kok semua nggak cocok, bang? Ya karena apa? Kamu nggak bisa memilih mursyid. Mursyidlah yang memilih dirimu. Apabila kamu layak dianggap murid. Ya. Mungkin kamu nggak nampakkan kamu itu gimana ya. Di depan kamu bagus mungkin. Ya. Adabmu bagus. Akhlakmu kepada guru bagus. Sopan santunmu bagus. Tapi hatimu mungkin gak bagus. Ada sedikit secuil buruk sangka kepada guru. Nah ketika kamu sudah buruk sangka, keberkahan ilmu itu hilang. Ruh keilmuan itu terputus. Makanya kamu kering, gak dapat. Ya. Jadi jangan merasa kita bisa memilih guru. Gak bisa. Mursyid itu nggak bisa dipilih. Kalau guru zohir bisa kita pilih. Aku mau ngaji di sinilah. Nggak cocok sini. Ngaji lagi sana. Nggak cocok juga. Ngaji lagi sana. Bisa kita pilih. Tapi yang sejatinya mursyid, kamu nggak akan dapat kalau kamu nggak ada mahabbah. Kalau kamu nggak ada cinta kasih. Kamu nggak ada adab. Ya. Makanya sebelum belajar ketuhanan, sebelum belajar, sebelum mengaji, belajarlah beradab dahulu, ya. Belajarlah beradab. Jangan banyak pertanyaan, ya. Tetapi banyaklah menceritakan perjalanan rohani kita. Terkadang kita dalam menuntut ilmu itu ada nafsu, ingin bisa, ingin pintar, ingin menguasai keilmuan, ingin tahu ini, ingin tahu itu. Biasanya kalau sudah nafsu nggak dapat itu. Ya. Tapi bagi orang yang punya kesabaran, gurunya bilang apa? Kamu lanjutkan ini. Kamu amalkan ini, kamu amalkan itu. Di hatinya ada mahabbah, ada adab, ada etika, ada baik sangka kepada guru. Di situ biasanya mursyid datang. Ya. Cirinya adalah kita sering dimimpikannya. Antara tidur dan sadar, ya. Dibilang mimpi nggak mimpi. Dibilang tidur nggak tidur. Dibilang sadar nggak sadar. Ya. Di tengah-tengah itu. Ini mimpi atau enggak? Tapi dibilang tidur, saya tidur. Dibilang saya sadar, tapi tidur ini. Tapi kok sadar juga, ya. Di alam itulah kita kesannya seperti nyata berjumpa sosok mursyid. Seperti wujudnya, rupanya, suaranya sama semua. Seperti guru zohir kita. Nah, bagaimana kita bisa meyakini itu mursyid? Bukan jin atau setan yang menjelma. Ya, kita lihat dulu nasihatnya apa. Apakah nasihatnya mengarahkan kepada Allah atau yang aneh-aneh, ya. Kalau nasihatnya yang aneh-aneh ya jangan ikuti, bisa jadi itu setan. Tapi kalau nasihatnya memberi suatu petunjuk, petuah yang baik dan arahnya nggak macem-macem, nggak neko-neko, ya, itu berarti benar mursyid. Dan hati kita itu ada keyakinan, nggak goyang, nggak ragu gitu. Kapan sosok mursyid itu muncul? Ada dua, ya. Biasanya itu di saat kita tersesat dalam perjalanan rohani. Dalam berzikir biasanya guru mursyid sering datang menunjuk arah. Bingung kita kan, nggak tahu mau kemana lagi nih. Atau teman-teman pernah merasakan duduklah dia berzikir. Ketika berzikir tiba-tiba berada di tengah hutan.
Ya, kalau udah di tengah hutan kan bingung kita mau kemana ini. Timur mana, barat mana, selatan mana, utara mana, nggak tahu kita. Ya kan? Atau juga teman-teman pernah merasakan berada di padang pasir ya. Luas sekali, mata memandang nih pasir semua ini. Padang pasir. Mau kemana arahnya kan bingung kita. Nah, di situ biasanya di saat titik tak tahu arah, guru mursyid muncul. Dia menunjukkan arah. Ah, tuh di ujung sana tuh ada cahaya. Ah, kau ikutin cahaya itu, ke sana arahmu katanya. Begitu kita sudah dengar nasihatnya, petunjuknya, hilang itu guru mursyid. Ya. Atau guru mursyid di atas bukit, kita di bawah bukit. Ayo naik lagi ke atas, jangan kamu di bawah terus. Begitu kita naik ke atas, hilang tuh guru mursyidnya. Nah, itu benar itu guru mursyid. Biasanya di saat-saat kita tersesat. Ya. Dia menunjukkan arah. Itu satu. Yang kedua, di saat kita galau, biasanya juga guru mursyid bisa datang. Ya. Kita galau, kita suntuk, kita stres, kita bingung dengan masalah kehidupan. Nah, lalu tiba-tiba tidur kita. Datang guru mursyid kasih nasihat, kasih petunjuk, ya kasih petua. Nah, di situ terbuka kebuntuan otak kita itu terbuka, ya. Nah, biasanya dua itu guru mursyid datang, ya. Jadi teman-teman hati-hati ketika bermimpi bertemu sosok guru. Lihat dulu nasihatnya apa, jangan kita bilang itu mursyid, nanti kasih amalan ini, amalan itu, ini ya ayatnya, ini suratnya, kamu baca sekian kali, nanti kamu kebal bacok. Ah, itu hati-hati, jangan diikutin, setan itu. Ya. Pokoknya yang mengarahkan kepada selain Allah jangan ikuti. Terkadang kita marah sama istri ya. Berantem nih sama istri. Suntuk kan pikiran kan, stres kita. Tiba-tiba begitu tidur guru mursyid datang, ditegur kita, dinasehati kita. Nggak boleh kau terlalu marah, nggak boleh kau dendam kali. Belajarlah menerima, jangan kau lihat istrimu, tapi kau lihat Allah di sebalik istrimu. Muncul tuh guru mursyid memberikan nasihat. Akhirnya kita reda amarah kita kepada istri. Ya, yang awalnya kita benci, marah, gara-gara ditegur oleh guru kita lewat mimpi tadi, kita berubah ke arah yang lebih baik. Berarti itu benar mursyid yang dari Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita ketika melihat sosok guru datang dalam mimpi kita bilang mursyid. Jangan pukul rata, nggak boleh. Ya, cerna lagi. Kita tafsirkan lagi maknanya apa, arahnya kemana, nasihatnya seperti apa. Ya. Jadi untuk yang bertanya tadi Pak Antoro, bagaimana cara memilih guru mursyid? Nggak bisa dipilih, tapi mursyidlah yang memilih kita. Ya, mursyidlah yang mendatangi kita apabila kita layak. Apabila kita punya adab kepada guru, punya mahabbah kepada guru. Nah, kalau ditanya bagaimana Bang memilih guru yang baik? Ya, itu mudah kita. Bisa kita pilih, ya. Cirinya mursyid tadi adalah apabila kita mimpi, ya. Beliau datang dalam bentuk batin, itu mursyid. Yang kedua, kalau mencari guru yang baik, carilah guru yang tidak meminta imbalan kepada kita. Kalau guru sudah minta imbalan, minta uang, minta mahar, kamu belajar sama saya, belajarnya dananya sekian, bayar sekian, jangan mau berguru. Ya. Itu hanya guru cari uang. Ya. Ilmu Allah itu tidak bisa dijual belikan. Kalau dia sudah jual belikan, hilanglah keberkahan ilmu. Jadi capek kita belajar bertahun-tahun, ilmu tak dapat, uang habis. Ya, jadi jangan sampai kita mencari guru yang meminta imbalan.
Imbalan itu juga banyak. Mungkin ada sosok guru yang dia tidak minta uang, tapi mintanya dihormati, mintanya dihargai, mintanya disanjung-sanjung, mintanya didewa-dewakan, itu juga imbalan. Ya. Coba nanti cari di Quran, itu ada ayatnya. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu. Sesungguhnya mereka itu diberi petunjuk oleh Allah. Ya, saya lupa tuh ayat yang mana. Tapi begitu bunyinya, nanti silakan cari. Jadi kalau kita mengikuti orang yang meminta imbalan, ya orang itu nggak dapat petunjuk. Macam mana ilmunya mau masuk sama kita? Ya, dua itu coba nanti dipelajari. Bang, saya sekarang sedang berguru dengan guru si Fulan. Gurumu minta uang nggak? Nggak, Bang, nggak pernah minta uang. Tapi gila sanjungan nggak? Kalau masih gila sanjungan, masih dia pegang pangkat guru, masih gila kehormatan, gila dipuja-puji, ya, tinggalkan guru itu. Karena apa? Dia tidak diberi petunjuk oleh Allah. Capek kita belajar, yang ada apa? Batin kita pasti tersiksa, pasti nggak bebas, pasti nggak nyaman. Ya, jadi jangan sampai kita memberhalakan dirinya. Jangan sampai dia jadi berhala diri. Ya, itu bukan mursyid. Nggak jauh dari kata mursyid itu. Dua itu coba nanti dicari. Ya, ada nggak kesamaan dengan yang saya bilang? Ciri yang pertama, kita sering mimpi. Ketika kita mimpi beliau, atau beliau datang dalam rohani kita, selalu memberi petunjuk. Ya, itu satu. Nah, itu cirinya itu. Yang kedua, beliau tidak meminta imbalan. Kalau sudah minta imbalan, apalagi istilahnya mahar, ya, belajar ilmu ini pakai mahar ini, mahar itu, jangan mau ikuti. Ya, ilmu Allah itu paling pantang dijual belikan. Jangan mau belajar pakai mahar begitu. Yang kedua, dia tidak minta imbalan, dihargai. Sanjunglah aku, puja-pujilah aku, dewa-dewakanlah aku. Itu nggak ada itu kalau guru mursyid. Ya, nggak ada yang seperti itu. Guru yang benar itu nggak ada yang seperti itu. Kalau dia sudah minta imbalan, jangan ikuti. Ya, jadi kita kepada siapapun berguru, bisa jadi kita berguru bukan kepada yang guru yang benar. Ya, masih gila pujian, nah, itu satu, ilmunya nggak masuk. Karena memang kita belajar kepada orang yang nggak diberi petunjuk. Ya, apalagi yang otaknya duit aja, ya jelas duit habis, ya kan. Nah, yang kedua, mungkin benar kita belajar kepada guru yang benar. Mungkin adab kita yang nggak bagus, baik sangka kita kepada guru nggak ada, ya ilmu juga nggak bisa masuk. Ya, nah, itu salah kita. Yang pertama, kita salah berguru. Kita berguru kepada bukan guru yang benar. Dan yang kedua, kita berguru kepada guru yang benar, tapi kitanya yang nggak ada adab, ya ilmu juga nggak masuk. Ya, makanya saya sering ulang-ulang, sebelum berguru belajarlah beradab dahulu. Ya, kosongkan wadah kita, banyak menerima, jangan banyak membantah. Kalau guru bilang A, ikuti. Guru bilang B, ikuti. Selagi itu baik, selagi itu arahnya kepada Allah. Ya, terkadang guru juga pandai mengetes. Terkadang banyak guru menyuruh ini, menyuruh itu, menyuruh ini, menyuruh itu, tapi kita buruk sangka kepada guru. Nah, di sini juga ilmu nggak bisa masuk. Ya, jadi adab yang pertama adalah baik sangka. Kalau kita sudah buruk sangka, secuil aja kita buruk sangka, hilang itu roh keilmuan. Ya, nggak ada daya lagi. Ya, nggak ada daya. Jadi
untuk saudaraku, sahabatku yang lain ini silakan diulang-ulang. Ya, guru itu nggak boleh dicari-cari. Karena kalau kita cari itu nafsu. Tapi bang, katanya bang harus berguru bang, jangan biar kita nggak salah. Ya bener. Tapi kamu sebelum mencari guru, kamu minta dulu guru sama Allah. Berdoa dulu sama Allah, minta petunjuk Allah. Ya Allah, aku hendak mendekat kepadamu, aku hendak mengenal dirimu, tapi nggak ada gurunya ya Allah. Nggak ada yang membimbing aku ya Allah. Nggak ada panutanku ya Allah. Siapa yang menunjukkan arahnya? Siapa yang menunjukkan jalannya? Aku nggak ada guru ya Allah. Berikanlah guru yang benar-benar engkau pilihkan untukku ya Allah. Minta seperti itu. Jadi kalau kita sudah minta kepada Allah, nanti suatu saat akan ketemu guru yang betul-betul Allah beri petunjuk. Ya, ya seperti tadi saya bilang, syaratnya nggak minta imbalan. Nggak minta uang, nggak minta bayaran, nggak minta kehormatan, nggak minta ini, nggak minta itu. Ya, karena dia memang ikut perintah Allah. Aku pilih kau sebagai penyampai kalam-kalamku. Ya sudah, dia bekerja untuk Allah. Bukan karena ingin disanjung, bukan karena dianggap guru, bukan ingin dihormati, bukan ingin dimuliakan. Ya, makanya yang begini-begini langka guru yang seperti itu. Walaupun langka bukan berarti nggak ketemu, pasti ketemu. Kalau hati kita sudah bagus. Ya, makanya minta kepada Allah, jadi kita nggak capek. Kalau kita mencari sendiri tanpa bergantung kepada Allah, capek nanti. Bang, aku udah berguru ke sana, habis sekian juta bang. Ada aja tiap hari minta uang guru itu. Nah, berguru lagi sana, ada aja begini begitu, sumbangan ini, sumbangan itu, minta duit terus. Berguru lagi, ada lagi. Gurunya ego bang, asik minta dihormati terus, macem-macem lah. Akhirnya nggak puas hati kita. Waktu habis, uang habis, pikiran habis ya. Jadi jangan pakai nafsu. Jalani aja apa adanya ya. Jangan dicari-cari. Kalau dicari-cari nanti yang ketemu nggak bagus nanti. Jadi yang benar adalah minta dulu kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah guru yang benar ya Allah, yang bagus ya Allah, yang betul-betul engkau beri petunjuk ya Allah. Sehingga aku mendekat kepadamu, ada yang bimbing, ada yang tunjukkan jalannya. Nanti suatu saat dipertemukan oleh Allah, hati kita mantap. Rasanya aku sama guru ini kok cocok ya. Apa yang dia ngomong itu kok masuk ya ke hati. Apa yang dia bilang kok rasanya tembus ya. Padahal aku nggak cerita, tapi semua yang dia katakan kok seolah-olah nasihat untuk aku itu. Itu tandanya guru yang Allah pilihkan untuk kita. Hati kita mantap. Ya. Nah, kembali lagi dengan ciri-ciri tadi. Ini guru minta uang nggak? Minta imbalan nggak? Gila kehormatan nggak? Nah, kalau udah dua tadi, pertama minta uang ya. Ibaratnya hidupnya itu ya dari murid-muridnya. Hidupnya itu dari jemaahnya. Nggak mau dia kerja. Ya. Merasa guru udah nggak kerja lagi. Nah, akhirnya apa? Diolahnya murid-muridnya itu. Itu satu. Yang kedua, gila pujian, gila kehormatan. Itu jangan harap kita akan jumpa dalam mimpi. Ya, walaupun kita bermimpi guru seperti itu, ya pasti nasihatnya nggak petunjuk. Bisa jadi setan yang datang. Ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, ya diulang lagi nih. Apa penyebabnya kita susah menjumpai guru yang benar? Bisa jadi kita mencari dengan nafsu. Akhirnya salah pilih guru. Yang kedua, kita udah ketemu gurunya yang benar, tapi kitanya yang nggak punya adab, kitanya yang nggak punya baik sangka, ilmu juga nggak bisa masuk, nggak ada keberkahan ilmu, roh keilmuan terputus. Ya, apalagi cirinya? Kalau itu betul-betul bang, guru yang benar, ya
Guru itu nggak banyak ngomong, ya. Tapi begitu kita mimpi beliau, dikasih nasihat, nanti ada masuk itu pemahaman baru. Kok guru ini nggak pernah ngajarin tapi aku dapat sendiri ya. Kok tahu ada pemahaman baru ya. Itu namanya diisi dengan kebatinan, diisi dengan di wilayah rohani ya. Bersyukurlah kawan-kawan. Kalau jumpa guru dalam mimpi, dia nggak ngomong apa-apa bang, cuman senyum, masuk ilmu itu kepada dia ya. Masuk semua ilmunya kepada dirimu. Gurumu senyum aja. Dari jauh saya lihat guru saya bang, dia lihat saya senyum aja bang, nggak ngomong. Tandanya ilmunya masuk, sudah diridhoi pada dirimu ya. Silakan ini diulang-ulang, mudah-mudahan teman-teman mendapatkan guru yang benar. Dua itu aja kita pegang. Nggak minta imbalan, nggak minta uang, nggak minta kehormatan. Itulah guru yang benar. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.